Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Mari kita belajar bersama-sama. Rian dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Rian dan Made beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah anak-anak ustazah bermain dengan teman-teman atau kalian makan bekal kalian di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain dengan teman kalian saat beristirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Pastinya kalian harus rukun dalam bermain, tidak boleh bertengkar. Nah, di sini ada gambar di mana Rian dan Made sedang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang makan bekal mereka bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa Rian disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Rian untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Rian. Jadi, ibu menyiapkan bekal untuk Rian dan menyuruh Rian untuk berbagi dengan temannya di sekolah. Kita baca ya percakapannya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman, Yayan. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini Rian disuruh untuk berbagi atau membagi bekalnya kepada teman-temannya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, di subtema 2 kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Dan di subtema 3 kali ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi, kalimat perintah itu kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita. Di mana kalimat perintah ini biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Jadi, kalau kita mengucapkan atau menuliskan, biasanya kalimat perintah itu ada kata kan atau lahnya. Contohnya adalah tutuplah, matikan, buangkan. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Jadi, ada kata yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri tanda seru. Ya, bukan hanya kalimat ajakan saja yang diakhiri dengan tanda seru, tetapi ketika kita menuliskan kalimat perintah juga harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi, misalnya nih ya, anak-anak ustazah, ada kata nih seperti ini, tolong bukakan pintu itu. Itu sopan ya anak-anak ustazah, jadi jangan kalian itu menggunakan katanya itu sambil membentak. Karena apa? Karena itu tidak sopan.
Jadi, saat kita mengucapkan kalimat perintah, harus dengan sopan dan bisa dilengkapi dengan kata tolong. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat perintah. Kita baca ya sama-sama. Yang pertama itu ada bacalah buku itu. Nah, di sini kalau ditulis itu harus menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Kemudian yang kedua, tolong ambilkan boneka itu. Yang ketiga, matikan lampu itu. Yang keempat, tolong tutup pintu itu, Dini. Yang kelima, bukalah bekalmu itu, Danu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat perintah. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata berikut ini. Kita buat sama-sama ya, anak-anak ustazah. Yang pertama ada kata bawakan. Kita buat kalimatnya. Bawakan tas itu. Kemudian yang kedua, tutuplah. Kita buat kalimatnya. Tutuplah pintu itu. Yang ketiga, matikan. Matikan lampu itu. Yang keempat, sapukan. Sapukan ruangan kelas. Yang kelima, jagalah. Jagalah kebersihan lingkungan. Yang keenam, makanlah. Makanlah coklat itu. Jadi, anak-anak ustazah juga bisa membuat kalimat perintah yang lain dari kata yang tadi sudah kita contohkan ya. Rian dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, dalam gambar ini para siswa sedang piket kelas. Ada yang membersihkan meja, ada yang mengepel lantai, merapikan rak buku, merapikan lemari. Pernahkah kalian melakukan piket kelas bersama dengan teman-teman kalian? Tentunya pernah ya, anak-anak ustazah. Rian menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, di sini ada percakapan antara Rian dan teman-temannya. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak ustazah. Rian berkata, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Dini menjawab, siap Yan, aku akan menyapu. Kemudian, Made pun menjawab, aku akan menghapus papan tulis. Bunga berkata, aku akan membereskan lemari buku. Rian pun menjawab, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, ini adalah percakapan antara Rian dan teman-temannya. Apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Nah, dari percakapan tersebut, kita lihat ya anak-anak ustazah, apakah di sini terdapat kalimat perintah? Ayo kita cari tahu mana yang termasuk ke dalam kalimat perintah. Ya, di sini terlihat ada kalimat perintah yaitu teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian kelas. Apakah ada lagi kalimat perintah yang lain? Nah, di sini juga ada kata ayo. Kata ayo ini berarti menunjukkan adanya kalimat ajakan. Rian berkata, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Jadi, setiap kalimat perintah itu memiliki arti. Siapa di sini yang memerintah? Yang memerintah adalah Rian. Rian memerintah kepada siapa? Kepada teman-temannya. Untuk apa? Untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Nah, di sini ustazah juga mempunyai kalimat lagi. Bukalah pintu itu Andi, kata ibu guru. Maka arti kata kalimat di atas adalah siapa yang memerintahkan ya anak ustazah? Ya, ibu guru. Ibu guru memerintahkan kepada siapa? Kepada Andi. Untuk apa? Untuk membukakan pintu. Jadi arti kalimat perintah di atas adalah bu guru memerintahkan Andi untuk membukakan pintu. Bagilah bekal ini dengan teman-teman ya Rian, kata ibu. Nah, di sini memiliki arti pada kalimat tersebut, di mana yang memerintah adalah ibu. Ibu memerintahkan kepada siapa? Kepada Rian.
Untuk apa? Untuk membawakan bekal yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Jadi, arti kalimat perintah di atas adalah ibu memerintahkan Rian untuk membagi bekalnya. Kelas Rian mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah untuk menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Nah, di sini ibu guru bertanya kepada para siswanya, "Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara." Nah, di sini Rian, Dini, dan Made mengacungkan jarinya karena mereka ingin menjadi petugas upacara. Di sini ada kalimat acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintahnya apa yang disuruh? Yang disuruh bahwasanya mereka disuruh untuk mengacungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah. Apa saja kalimat perintah yang diucapkan pemimpin upacara? Nah, anak-anak ustazah pernah kan mengikuti upacara? Kalimat perintah apa yang diucapkan pemimpin upacara? Nah, di sini ustazah punya contohnya kalimat apa saja yang diucapkan pemimpin upacara pada saat kegiatan upacara. Yang pertama itu ada siap gerak. Nah, di sini kita disuruh untuk bersiap. Kemudian yang kedua ada kata hormat gerak. Yang ketiga istirahat di tempat gerak. Ini juga merupakan kalimat perintah. Yang keempat, luruskan. Nah, ini merupakan kalimat perintah yang diucapkan pemimpin upacara. Selain dibersihkan, kelas Rian juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Nah, untuk membuat gambar, mula-mula kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa gambar menggunakan pensil supaya kalau salah itu mudah dihapus. Setelah itu, sketsanya baru kita warnai. Alat warna yang kita gunakan ada krayon, ada spidol, ada pensil warna. Dari ketiga alat mewarnai tersebut, itu hasilnya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Ini adalah contoh gambar dengan menggunakan krayon. Jadi nanti hasilnya harus dihaluskan. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, ini adalah contoh mewarnai dengan spidol. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Ini adalah contoh hasil gambar dengan menggunakan pensil warna. Nah, itu adalah perbedaan dari ketiga alat warna yang bisa kita gunakan untuk mewarnai. Jadi, kalian bisa memilih nih ketika kalian menggambar. Kalian mau mewarnai dengan menggunakan krayon, spidol, atau menggunakan pensil warna. Sekian penjelasan ustazah kali ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami penjelasan ustazah hari ini ya. Terima kasih untuk anak-anak ustazah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.